Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kita bersama-sama terbang bersama anak ceria di anak ceria di anak ceria. Hurra! Kembali lagi di acara kita, ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qurani. Baik, sahabat Quran yang ada di rumah, masuk sesi di mana kita akan mempelajari mengenai tajwid, makharijul huruf, dan lain-lainnya. Baik, bisa kita perhatikan dalam Al-Quran itu ayat 11 ya. Di sana, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah, di situ katakan inna, nunnya bertasydid. Bertasydid itu kata lain daripada tasydid itu biasanya orang menyebutnya dengan syiddah. Syiddah itu artinya semacam artinya penekanan. Atau bisa kita katakan ketika ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat syiddah atau tasydid, maka harus ditahan bacaannya. Seperti in. Nah, tidak kita baca ina, tidak, tapi inna. Nanya panjang di situ terlihat ya. Nanya berdiri tegak, itu berarti innanya merupakan termasuk ke dalam kategori mat asli atau mat tabi'i. Dibaca dua harokat, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Inna lamma, sama statusnya sebagai mat tabi'i ya. Kemudian di situ selain daripada inna lamma taghal ma, nah ada semacam di atas huruf mim itu ada tanda baca panjang. Ada semacam kayak huruf yang terbaring seperti itu ya, baris yang terbaring seperti itu. Itu alma, itu merupakan mat wajib muttasil. Di sini perlu diketahui bahwasanya mat wajib muttasil yang sering disebut orang, kemudian ada juga mat jaiz munfasil ya. Lantas apa perbedaannya antara keduanya? Itu perbedaan antara keduanya adalah kalau mat wajib muttasil itu adalah ketika mat tabi'i bertemu dengan hamzah sesudahnya, berada dalam satu kata. Alma itu merupakan satu kata, bukan kata yang terpisah antara ma dan u, bukan, tidak. Tapi dia alma itu satu kata, artinya air. Nah, itu karena dia masih berada di dalam satu kata, maka statusnya di situ sebagai mat wajib muttasil ya, maka dibacanya lebih boleh agak panjang dibaca. Taghal ma'u hamalnakum. Seperti itu, memimnya dibaca panjang ya. Kemudian sesudahnya di situ kita perhatikan ada hamalnakum. Di sini huruf ha itu paling tidak ada dua ya. Jangan sampai antara huruf ha dan huruf ha itu dibaca sama, padahal keduanya itu berbeda. Nah, karena khawatirnya apa? Ketika dibaca berbeda, semuanya dibaca sama semua antara ha dan ha, itu akan merubah daripada makna kata yang dibaca. Nah, di situ kita bacakan ha, hamalnakum. Kenapa huruf nunnya dibaca panjang? Karena di situ ada tanda semacam angka 1 di atasnya, itu berarti huruf itu harus dibaca panjang. Status hurufnya itu adalah mat tabi'i ya, mat asli, harus dibaca satu alif atau dua harokat ya, tak terlalu pendek, tak terlalu panjang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini lanjutannya hamalnakum fil jariyah. Nah, ja agak dipanjangin, ja, tidak dibaca jariyah, tidak. Karena huruf jimnya itu kelihatan ada semacam berdiri, berarti ada alif yang ditambahkan di huruf jim. Oleh karenanya huruf jim itu harus dibaca satu alif juga, dua harokat juga. Sama halnya dengan huruf nun tadi ya, sama-sama mat tabi'i seperti itu, maka dibaca dua harokat. Nah, kemudian di sini
Lain daripada itu huruf ra. Di sini kalau huruf ra-nya kita perhatikan bacaannya barisnya kasrah, atau kasrah itu barisnya bawah. Nah, kalau fathah itu berarti ra, kalau dhamma itu ru, kalau dia di bawah ri. Nah, di sini kebanyakan terkadang kita huruf ra ini terabaikan. Padahal huruf ra ini cara bacanya paling tidak ada dua. Satu adalah tarqiq, kedua adalah tafkhim. Nah, tafkhim itu seperti apa? Tebal dibaca. Ketika huruf ra itu berbaris atas, paling tidak berbaris atas antara dia ra atau ru. Nah, sedangkan dibaca tarqiq tipis ketika dia berbaris kasrah bawah seperti ri, maka dibaca tidak boleh uri tebal seperti itu, tidak boleh. Maka dia harus dibaca tipis, yaitu kira-kira lidah berada di ujung gigi, maka terdengar suaranya tipis, ri, seperti itu. Jariyah, seperti itu, ya. Kemudian di akhir ayat di situ terdapat ta marbuta. Ta marbuta ketika dia diwakafkan maka tidak dibaca jariyat, tidak, akan tetapi dibaca jariyah. Ta marbutanya tak dibaca, ya. Kemudian masuk ke ayat 12. Di situ dikatakan linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Nah, di situ kita lihat ada semacam pantulan ketika kita bacakan huruf jim di kata linaj'alaha. Linaj, ada pantulan. Nah, kenapa dipantulkan? Karena huruf jim paling tidak ada huruf ba, ja, da, to, ko, atau disingkat sering dikatakan baju di toko, itu merupakan huruf qalqalah, harus dipantulkan. Maka ketika ini posisinya ini huruf jimnya ini harus dipantulkan karena dia di posisi sukun atau diwakafkan. Mati bacaannya, seperti itu, hurufnya mati, maka harus dipantulkan. Linaj'alaha, linaj, ada pantulan, tapi pantulannya tak begitu besar karena huruf qalqalahnya berada di pertengahan, bukan di akhir ayat ataupun di akhir ketika kita wakaf. Nah, maka dinamakan dengan qalqalah sughra, ya. Linaj'alaha. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada semacam huruf yang harus ada penekanan dalam membacanya, itu huruf ain. Nah, jangan sampai dibaca linaj'alaha, akan tetapi linaj'a, semacam ditenggorokan di dalam itu linaj'alaha. Huruf h-nya juga tebal, tak sama dia dengan yang hamalnakum pada ayat 11 tadi, karena itu huruf h yang berbeda antara keduanya. Dibaca dua harokat karena dia termasuk ke dalam mad tabi'i juga, ya. Kemudian lakum tazkirah, kalau kita singkat seperti itu, dibaca lakum. Mimnya kenapa tidak kita dengungkan? Padahal umumnya orang ketika ada mim mati, kebanyakan orang membacanya dengung. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya tak semua mim mati itu harus dibaca dengung, tidak. Karena mim mati itu ada statusnya dibaca sebagai izhar syafawi. Nah, kapan mim harus dibaca dengung? Ketika mim mati itu bertemu dengan sesama huruf mim di depannya atau ketemu dengan huruf ba. Tapi ketika kedua itu tak ditemukan, maka harus dibaca izhar, jelas, ya. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, insyaallah kita akan sambung sesudah yang satu ini.